Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, prinsip dari kita bicara tentang medan putar dan gaya gerak listrik pada motor induksi 3 fasa, ya. Di mana medan putar motor induksi 3 fasa itu sumbernya tentu 3 fasa, ya. Dihubungkan ke terminal motor induksi 3 fasa dengan arus bolak-balik secara sinusoidal, ya. IR, IS, IT sehingga mengalir pada belitan stator, ya, menghasilkan gaya gerak magnet sehingga kumparannya menghasilkan flux magnetik yang biasa kita sebut dengan medan putar, ya. Flux yang dihasilkan harus bolak-balik pada belitan stator, ya. Ini merupakan rumusnya, ya. Flux. Ini merupakan gambar, ya, tiap-tiap keadaan medan putar dalam hal 3 fasa, ya. Kemudian pada slip motor induksi 3 fasa, ya, slip itu timbul karena adanya perbedaan antara kecepatan medan, ya, dan kecepatan rotor, ya. Sehingga berubahnya kecepatan motor induksi 3 fasa itu dikarenakan oleh beban, ya, sehingga harga slipnya mencapai dari sisi 100% dan untuk persamaan pada motor induksi 3 fasa itu adalah S sama dengan NS kurang NR dibagi NS, di mana NS sama dengan 120 dikali F1 dibagi dengan P. Frekuensi rotor motor induksi 3 fasa, ya, frekuensi rotor tersebut tidak persis sama seperti frekuensi stator, ya. Sehingga nanti jika terkunci itu tidak dapat bergerak, ya, di mana NR-nya sama dengan 0 rpm, maka mempunyai frekuensi yang sama seperti stator, F2 sama dengan F1 sehingga slipnya sama dengan 1. Di mana rotor berputar pada kecepatan sehingga frekuensinya S sama dengan pada kondisi slip S sama dengan 0. Persamaan untuk frekuensi rotor pada motor induksi 3 fasa itu adalah F2 sama dengan NS kurang NR bagi NS kali F1, di mana P merupakan jumlah kutub, NR itu kecepatan medan putar, NS kecepatan rotor, F1 frekuensi sumber, F2 frekuensi rotor. Prinsip dari kerja motor induksi 3 fasa itu menggunakan hukum gaya Lorentz, ya, di mana bila suatu konduktor yang dialiri arus itu berada pada suatu kawasan medan magnet sehingga konduktornya akan menghasilkan gaya elektromagnetik, di mana gaya elektromagnetik atau gaya Lorentz itu sebesar F sama dengan B IL sin theta, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada konduktor, sedangkan B ada kerapatan flux magnetik, I-nya besar arus pada konduktor, sedangkan theta itu adalah sudut antara konduktor dan vektor kerapatan flux, sedangkan L itu adalah panjang konduktor. Nah, ini merupakan gaya Lorentz, ya, menggunakan tangan, ya, jari tangan. Nah, jika kita menghubungkan sumber 3 fasa itu ke terminal motor induksi 3 fasa, pada stator motor induksi akan timbul medan putar sehingga rumusnya NS sama dengan 120 F per V, di mana medan putarnya akan terinduksi melalui suatu celah udara yang menghasilkan gaya gerak, ya, pada belitan fasa stator. Ini merupakan rumusnya, ya. Nah, untuk mendapatkan sisi harga maksimum, maka sin-nya sama dengan 1, sehingga didapatlah rumusnya ini, di mana keterangannya L itu adalah gaya gerak listrik induksi secara stator,
F1 adalah frekuensi sumber daya Hertz, sedangkan M1 gaya gerak listrik induksi maksimal stator fasa, N1 adalah jumlah lilitan kumparan stator, E gaya gerak listrik induksi efektif stator, sedangkan flux M itu adalah flux magnetik maksimum. Nah, ini merupakan dari sisi medan putar akan memotong konduktor belitan rotor yang diam ya. Ini merupakan gambar proses dari sisi induksi medan putar ya pada suatu kumparan. Akibat dari adanya suatu slip, maka gaya gerak listrik itu akan terinduksi pada konduktor rotornya, sehingga persamaannya menghasilkan ini karena belitan rotor itu merupakan rangkaian tertutup ya, baik dia ujungnya ataupun tahanan luarnya, harusnya maka menghasilkan konduktor rotor. Gaya Lorentz merupakan hal yang sangat penting ya, karena dasarnya itu dia bekerjanya dari suatu motor listrik. Sehingga gaya F ya pada konduktor rotor itu menghasilkan torsi pada rotor lebih besar daripada torsi rotor sehingga kecepatannya. Jika NS sama dengan R, maka tegangannya itu akan terinduksi dan arusnya tidak mengalir ya. Dan apabila torsinya timbul NS lebih besar dari NR ya. Baik, itu tadi kita bicara terkait dari sisi tiga fasa ya, sumber gaya gerak GGL, gaya gerak listrik dengan metode gaya Lorentz ya, itu merupakan dasar dari sisi motor listrik. Baik, silahkan jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilahkan, kemudian sambil itu ya kita tolong diaktifkan video recordnya biar kita ambil absensi